Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih pertanyaan yang paling sering diberikan kepada saya berkaitan dengan Shopee Live pakai OBS. Ini yang rekaman ya, kalau yang nggak rekaman maka nggak perlu kita bahas. Yang nggak rekaman tentunya sah dan boleh dilakukan. Untuk yang rekaman, ini adalah video saya untuk beberapa bulan yang lalu. Jadi saya perlu mengupdate lagi untuk peraturannya. Di Shopee sekarang untuk live dengan rekaman itu masuk ke pelanggaran sedang ya teman-teman ya. Di sini ada nih pelanggaran dan juga poin penalti di Shopee. Ini masuknya di pelanggaran sedang. Dan pelanggaran sedang itu seperti apa mas? Untuk pelanggaran sedang itu nantinya live streaming dari teman-teman yang tadinya dipromosikan kepada follower teman-teman ataupun juga dipromosikan Shopee ke kategori terkait. Kalau dipromosikan kepada follower kita, maka follower kita akan dapat notifikasi teman-teman. Tapi kalau sudah pelanggaran sedang, maka notifikasi sudah tidak ada, tapi live dengan rekamannya masih bisa. Dan juga masih dapat vouchernya masih ada. Jadi tinggal teman-teman ambil ya. Teman-teman bisa memilih apakah teman-teman mau performa live streamingnya itu turun, tapi teman-teman masih bisa memberikan voucher. Ini dua pilihan ya. Dua pilihan yang mungkin teman-teman bisa tentukan sendiri. Pengennya itu live-nya yang rame sampai ratusan sampai ribuan atau hanya live untuk sekedar memberikan voucher. Nah itu tentukan terlebih dahulu tujuan dari teman-teman. Kalau teman-teman pengen rame, ya hentikan live dengan menggunakan ini apa itu istilahnya dengan rekaman ini teman-teman harus hentikan. Tapi kalau teman-teman hanya pengen nggak apa-apa deh, aku pengen memberikan voucher aja. Nanti memang kalau nggak direkomendasikan ya nggak masalah. Kalau seperti itu ya silahkan dijalankan. Tapi di sini saya sudah memperingatkan ya, kalau live dengan OBS sekarang kena pelanggaran sedang. Dan pelanggaran yang paling sering terjadi itu adalah karena lag ya teman-teman ya. Nge-lag, koneksi internet nge-lag itu masuk ya teman-teman ya di sini ya. Nah ini masuk ke visual atau gambar tidak baik. Ini masuk deh. Kualitas streaming yang kurang baik. Ini masuk. Ada juga kualitas streaming yang tidak baik. Dan ini kemarin sempat saya bahas ya, ada grup yang memang isinya itu orang-orang yang istilahnya kayak julid gitu ya. Julid dan juga nggak senang dengan live streaming kita yang rame. Mereka nongkrongin nih, mereka ikut nongkrong di live streaming kita. Dan waktu kita misal kita diam sebentar gini ya teman-teman. Namanya giliran orang ya, namanya host. Itu nggak mungkin dia akan ngomong terus-menerus, itu nggak mungkin. Pasti ada masanya dalam rentang 1-2 jam. Mungkin mereka lagi bengong ataupun juga lagi nge-lag juga orangnya. Mereka langsung screenshot tuh teman-teman. Screenshot dan laporkan di bagian live streamingnya. Itu yang membuat kualitas dari live streaming kita langsung ngedrop. Dan itu seringkali saya tanyakan kepada AM saya. Waktu live streaming saya waktu itu masih ini ya, masih 400-an, 500-an ya. Tiba-tiba kok jadi tinggal 100. Itu saya tanyakan. Ini apa itu? Ada laporan kalau tidak ada host. Padahal bener-bener gini. Saya benar-benar di depan layar ya, depan kamera seperti ini. Saya mempromosikan produk, di depan saya ada produk, di belakang saya ada produk, kanan kiri saya juga ada produk. Ini kanan kiri produk, belakang produk, depan produk. Dan untuk penerangan saya menggunakan tambahan lampu penerangan, bukan ring light ya, bukan yang ring light seperti itu, tapi saya pakai yang buat di studio foto itu, yang warna kotak itu, saya pakai. Jadi untuk kualitas dari tampilan cahaya nggak mungkin ada yang kurang. Tapi ya itu tadi, kalau namanya orang julid, mereka mencari cara untuk nyerang kita. Dan mereka itu udah ada di sebuah grup ya. Saya kemarin sempat menemukan beberapa grup di Facebook itu ada. Dan mereka memang komunikasinya dari Facebook menemukan teman-teman mereka, lalu gabung ke grup Telegram ataupun juga grup WA. Nanti mereka akan ngelis teman-teman. Di list 1, 2, 3 dan ini banyak banget teman-teman. Dan ini sudah jadi rahasia umum ya. Teman-teman bisa coba cek, coba konfirmasi apakah omongan saya itu benar. Tapi itu ada teman-teman. Itu ada dan beneran terjadi dan korbannya ini udah banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman merasa nih, live-ku kok tiba-tiba ngedrop padahal aku nge-live itu udah live di depan kamera, udah menyiapkan produk, udah menyiapkan background segala macam. Dan mereka tuh unik sekali, kadang ada tulisannya tuh tidak mempromosikan produk. Ya namanya kan kadang kita juga sebagai penjual ya, kan kita bisa menambahkan produk afiliasi
yang biasanya kita favoritkan, lalu kita tambahkan, itu ditulis tidak mempromosikan produk. Itu juga sering ya teman-teman. Jadi yang sering terjadi itu tidak mempromosikan produk dan juga tidak ada host. Ini dua ini apa itu istilahnya, dua pelanggaran ini sebenarnya masuk dalam pelanggaran ringan. Tapi kalau yang melaporkan banyak, mohon maaf, pelanggaran ringan kalau dilaporkan banyak orang langsung jadi pelanggaran sedang dan bisa jadi pelanggaran berat. Yang pasti untuk live teman-teman jangan pernah menyebutkan, alamat rumah, alamat toko, WA ataupun TikTok, marketplace lain, jangan pernah. Kenapa? Karena kalau teman-teman menyebutkan itu, mereka langsung record, langsung rekam. Ya udah, teman-teman selesai. Dan itu ada pancingannya teman-teman ya. Saya sering ditanyakan, ini alamatnya di mana? Ada nomor yang bisa dihubungi. Itu sering teman-teman ya. Di live tuh sering banget ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan seperti itu, langsung aja jawab. Mohon maaf, kami jualannya hanya di Shopee. Itu aja. Meskipun teman-teman nanti punya toko lain, tapi selama teman-teman live di Shopee, jangan pernah nyebut yang namanya marketplace lain, menyebutkan nama tempat, menyebutkan data-data dari teman-teman itu, pokoknya jangan pernah. Karena apa? Karena itu data-data dan lain sebagainya itu masuk dalam pelanggaran sedang. Ini aku bisa tampilkan nih. Ini jenis pelanggaran sedang nih teman-teman. Pelanggaran sedang ini bisa ya. Pelanggarannya ini jenisnya menunjukkan data pribadi orang termasuk nomor handphone dan lain sebagainya. Itu masuk ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham peraturannya. Jangan sampai karena teman-teman ini pengen memberikan istilahnya pelayanan terbaik kepada calon customer teman-teman. Tapi teman-teman malah terjebak masuk ke dalam jebakan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Pesaing-pesaing teman-teman sendiri. Oke? Semoga manfaat dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan lagi tentang OBS silahkan dipakai kalau memang hanya ingin memberikan voucher kepada follower dari teman-teman. Ini bisa terjadi kalau follower dari teman-teman ini udah banyak. Tapi kalau follower dari teman-teman dikit, saya sarankan live secara langsung biar nggak kena pelanggaran sedang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat ya teman-teman ya.